Oke, kita sekarang ada di Januari 2026. Dan ya, prediksi yang beberapa bulan lalu kedengarannya mustahil, ternyata kejadian juga. Harga emas baru aja nih mecahin rekor yang bikin kita semua kaget. Yap, bener banget. Hari ini harga emas itu resmi tembus 3 juta rupiah per gram. 3 juta. Coba deh bayangin, harganya itu naik 2 kali lipat cuma dari awal tahun 2025. Gila kan? Nah, situasi kayak gini pasti bikin perasaan campur aduk. Ada yang seneng banget karena udah nabung dari dulu, tapi banyak juga yang nyesal. Kenapa ya nggak beli dari kemarin dan jadi cemas? Apalagi nih, bentar lagi bonus akhir tahun kan cair tuh. Wah, godaan buat ikutan beli emas pasti gede banget. Nah, ini dia nih pertanyaan besarnya. Buat kita-kita yang mungkin belum punya emas sama sekali, apa keretanya udah bener-bener jalan ninggalin stasiun? Udah telat banget gitu? Atau jangan-jangan ini justru waktu yang pas buat mulai? Nah, ini yang bakal kita coba kupas tuntas bareng-bareng. Oke, siap? Kita bakal bahas 5 hal penting. Pertama, kenapa sih harga emas ini bisa menggila? Terus, apa daya tarik utamanya? Kita juga bakal lihat risikonya, cara investasi yang lebih cerdas, dan terakhir, nentuin emas ini sebenarnya alat bantu atau malah jadi jebakan buat kita. Langsung aja kita mulai dari yang pertama. Jadi, kenapa harganya bisa naik gila-gilaan begini? Jawabannya simple. Kita lagi ada di tengah-tengah ketidakpastian ekonomi yang luar biasa. Bisa dibilang, ini kayak perfect storm atau badai sempurna yang lagi terjadi di tingkat global. Nah, pemicunya itu ada 2 hal spesifik yang bikin geger. Pertama, Amerika Serikat yang harusnya jadi penendang dunia, malah ngancam sekutunya sendiri pakai tarif impor gede. Terus yang kedua, dan ini lebih gila lagi, ada investigasi kriminal ke bosnya The Fed, bank sentralnya Amerika. 2 kejadian ini kan bikin investor di seluruh dunia panik. Kepercayaan sama aset-aset yang pakai dolar AS langsung anjlok. Terus akibatnya apa? Ya jelas investor pada kabur. Mereka rame-rame mindahin uang mereka dari dolar ke sesuatu yang dianggap aman dan netral buat semua orang. Emas. Nah, pas permintaan tiba-tiba meroket kayak gini, otomatis harganya ikut terbang. Fokus orang-orang sekarang itu bukan lagi cari untung, tapi gimana caranya nyelamatin harta mereka dari badai ini. Oke, cukup soal politiknya. Sekarang kita geser sedikit ya. Kita coba lihat 3 alasan fundamental yang ada datanya. Kenapa sih emas ini kok bisa kuat banget dari dulu sampai sekarang? Alasan pertama, dan ini yang paling gampang kita rasain, adalah inflasi. Jadi gini, emas itu kelihatan mahal bukan karena emasnya berubah, tapi karena nilai uang kertas kita, kayak rupiah, itu terus turun. Coba dilihat perbandingan ini. Dulu, uang 50.000 bisa buat belanja seminggu. Sekarang, buat makan 3 hari aja mungkin udah pas-pasan. Nah, emas kebalikannya, dia justru bisa menjaga, bahkan ningkatin daya beli kita seiring berjalannya waktu. Alasan kedua, ini nih pemain-pemain besarnya. Bank-bank sentral di seluruh dunia, contohnya kayak Tiongkok dan Brazil di grafik ini, sekarang jadi pembeli emas paling gede. Mereka beli emas tuh bukan buat main-main atau spekulasi loh, tapi buat keamanan negara mereka dan biar nggak terlalu bergantung sama dolar AS. Nah, karena mereka borong terus, ini seolah-olah ngebentuk lantai harga yang bikin harga emas jadi susah buat jatuh dalam-dalam. Terus yang ketiga, ada konsep keren namanya efek Lindy. Gampangnya gini, makin lama sesuatu itu bisa bertahan, makin besar kemungkinannya buat terus bertahan di masa depan. Coba pikirin, emas itu udah jadi penyimpan nilai lebih dari 5.000 tahun. Udah ngelewatin ribuan perang, krisis ekonomi, kerajaan jatuh bangun. Nah, di tengah situasi yang nggak pasti kayak sekarang, coba deh, ada nggak aset lain yang rekam jejaknya sekuat itu? Oke, tadi kita udah ngomongin semua yang bagus-bagusnya tentang emas. Nah, sekarang biar adil, kita harus lihat dari sisi sebaliknya. Ada risiko-risiko serius yang wajib banget kita pertimbangkan sebelum melatah ikutan beli emas pas harganya lagi tinggi-tingginya. Ada 4 risiko utama yang perlu kita waspadai. Apalagi kalau niat beli itu cuma karena FOMO alias takut ketinggalan. Yuk, kita bedah satu-satu. Risiko pertama, beli di pucuk. Ini penting banget buat dipahami. Pas kita beli emas fisik, itu ada yang namanya selisih harga jual dan harga beli atau spread. Nah, karena spread ini, begitu kita beli, kita itu sebenarnya udah langsung rugi di atas kertas. Artinya, harga emas harus naik lagi sekitar 6-11% cuma buat kita balik modal. Jadi ini sama sekali bukan untung instan. Risiko kedua ini sering disebut jebakan aset malas. Kenapa malas? Soalnya emas itu nggak ngasih kita penghasilan pasif. Nggak ada tuh yang namanya bunga atau dividen. Jadi modal kita itu diam aja, tidur sampai nanti kita jual lagi. Beda banget kan sama saham yang bisa kasih dividen atau obligasi pemerintah yang kasih kupon rutin. Aset lain itu bisa ngasih kita duit tanpa harus kita jual.
Terus resiko ketiga ini agak aneh, namanya paradoks uang tunai adalah raja. Logikanya kan kalau krisis orang lari ke emas ya, tapi ternyata nggak selalu begitu. Pas krisis benar-benar parah, yang orang butuhin itu bukan emas, tapi cash, uang tunai, buat bayar tagihan dan beli makan. Contohnya pas awal pandemi 2020, orang-orang malah rame-rame jual emas mereka buat dapat duit tunai. Ironisnya, hal ini malah bikin harga emas sempat jatuh. Nah, yang terakhir, paradoks portofolio. Gini, pas harga emas lagi terbang tinggi, itu seringkali jadi pertanda kalau ekonomi lagi lesu. Artinya apa? Artinya aset lain kayak saham, perusahaan-perusahaan bagus, harganya malah lagi murah, lagi diskon. Kalau kita taruh semua duit kita di emas, kita bisa kehilangan peluang emas buat borong aset-aset keren itu dengan harga miring. Oke, kita udah tahu bagusnya, udah tahu juga risikonya. Terus gimana dong? Gimana caranya investasi emas yang pinter, aman, dan efektif di situasi kayak sekarang? Jawabannya ada di strategi, bukan spekulasi. Ada 3 langkah simpel yang bisa kita ikutin. 1. Alokasi yang cerdas. Jangan pernah all in atau masukin semua duit ke emas. Cukup 10-15% aja dari total kekayaan kita. 2. Pakai strategi nabung rutin atau dollar cost averaging. Jadi kita beli dikit-dikit tapi rutin, biar dapat harga rata-rata. Dan yang ketiga, ini penting banget, anggap emas ini investasi jangka panjang. Paling nggak buat 5-10 tahun ke depan. Nah, kira-kira beginilah gambaran portofolio yang seimbang. Lihat deh, porsi emas itu cuma sebagian kecil, sekitar 10-15%. Anggap aja emas ini sebagai asuransi buat portofolio kita, bukan mesin utama buat cari duit. Tugasnya itu ngelindungi nilai aset kita yang lain pas pasar lagi gonjang-ganjing. Dan ini mungkin aturan paling krusial dari semuanya. Selalu gunakan uang dingin. Maksudnya apa? Uang yang benar-benar kita nggak akan butuh dalam waktu dekat. Uang yang kita rela buat lupain sejenak. Jangan pernah, saya ulangin, jangan pernah pakai dana darurat atau uang buat bayar sekolah anak tahun depan. Jangan. Jadi, pada akhirnya jawaban dari pertanyaan kita di awal, apakah sudah terlambat beli emas, itu semua balik lagi ke satu hal yang personal banget. Sebenarnya, tujuan kita beli emas itu buat apa? Coba deh kita lihat perbandingan ini. Emas itu bisa jadi alat, bisa juga jadi jebakan. Kalau tujuan kita ada di kolom kiri, buat ngelindungin kekayaan dari inflasi, buat jaring pengaman jangka panjang, atau asuransi portofolio, maka emas itu alat yang hebat. Tapi, kalau tujuan kita ada di kolom kanan, pengen cepat kaya, ikut-ikutan karena FOMO, atau buat taruhan jangka pendek, nah disitulah emas bisa berubah jadi jebakan yang bahaya banget. Dan kita harus selalu ingat sama hierarki keuangan ini. Emas itu bukan langkah pertama. Langkah pertama itu survive. Pastiin dulu kebutuhan dasar, kayak makan, minum, listrik, itu aman. Kalau itu udah beres, baru kita ke level 2. Bangun jaring pengaman, salah satunya dana darurat. Nah, emas itu masuknya di level ini. Baru deh, kalau fondasi ini udah kuat, kita bisa mikirin level 3, investasi buat pertumbuhan di aset-aset produktif. Jadi, kesimpulannya, emas itu bukan soal jadi kaya mendadak, bukan. Ini soal gimana cara kita mastiin hasil kerja keras kita nggak hilang gitu aja dimakan waktu. Dengan semua yang udah kita bahas barusan, pertanyaannya sekarang bukan lagi, apa udah terlambat? Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana Anda akan menulis bab Anda sendiri dalam kisah emas yang usianya sudah 5.000 tahun ini? Semua keputusan ada di tangan Anda.